maka itu tadi, perusahaan itu akan tidak mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Untuk mencapai suatu visi dan misi perusahaan tentunya akan lambat sekali berkembang atau sulit mencapai target dari perusahaan. Nah, saat ini ya, untuk, perusahaan, tentunya sudah mulai menggunakan teknologi informasi. Namun ketika menggunakan teknologi informasi ya, atau perusahaan itu sudah memiliki teknologi informasi, namun, teknologi informasi tersebut belum bisa dimanfaatkan, dengan baik, belum bisa, menjadi teknologi informasi itu menjadi suatu yang strategis. Nah, tentunya dalam hal teknologi informasi ini, ya bagaimana cara manajemennya, kemudian mendapatkan benefit yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, perusahaan juga bisa melakukannya melalui sebuah skenario skenario evolusi atau perubahan. Nah, di sini ada 5 tahapan evolusi atau perubahan yang, bisa dilalui oleh sebuah perusahaan agar perusahaan itu mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya, mampu meningkatkan kinerja bisnis yang ada di perusahaan, ya. Nah, di sini ada 5 tahapan evolusi atau perubahan ya, dalam hal pemanfaatan teknologi informasi. Nah, di sini bisa kalian lihat ada 2 sudut ya, dari 5 tahapan evolusi dalam hal pemanfaatan teknologi informasi, yaitu ada functional use dan juga manajemen fokus. Nah, untuk, kelima tahapan evolusi ini dari reducing cost, kemudian leveraging investment, nah dari enhancing product and services, kemudian ada enhancing executive decision making, kemudian ada juga reaching the consumer. Nah, dari kelima tahapan ini tentunya akan, membentuk perkembangan dari pemanfaatan teknologi informasi yang ada di dalam sebuah perusahaan. Nah, kita akan bahas satu persatu dari kelima tahapan, evolusi tersebut dalam hal pemanfaatan teknologi informasi yang ada di perusahaan. Nah, yang pertama di sini adalah tahap reducing cost, ya, berarti dalam hal pengurangan biaya. Nah, jadi perusahaan tentunya punya, langkah-langkah yang bisa, diterapkan ketika pemanfaatan teknologi, untuk mengurangi biaya atau cost, perusahaan yang dikeluarkan. Ya, tentunya perusahaan akan, melakukan pengurangan biaya yang akan dikeluarkan perusahaan dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya, kalau misalnya banyak, pengeluaran dibandingkan pendapatan tentunya akan merugikan perusahaan. Jadi perusahaan tentunya memikirkan terkait dengan bagaimana sih dengan adanya teknologi informasi ini atau sistem informasi ini bisa mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi yang pertama ini adalah reducing cost. Ya, bagaimana perusahaan mengurangi biaya dalam hal ketika menggunakan atau mengimplementasikan penggunaan teknologi informasi. Nah, untuk dalam tahap pertama ini ya, permasalahannya dalam hal efisiensi proses kerja atau aktivitas operasional setiap hari. Nah, dalam hal ini untuk mengurangi pembiayaan, ya biasanya ini terkait dengan permasalahan di, eee, dalam urusan administrasi. Kalau misalnya perusahaan itu masih menggunakan atau dalam urusan administrasi ini masih secara manual, ya tidak hanya, akan mengeluarkan biaya, misalnya membeli buku untuk catatan laporan dan sebagainya, kemudian, apalagi ya yang terkait dengan administrasi, ini akan mengeluarkan biaya untuk membelikan, peralatan yang terkait dengan urusan administrasi. Nah, bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan teknologi informasi ini untuk bisa membantu, ketika dalam hal urusan administrasi, yang tentunya nanti akan mengurangi cost dalam pengeluaran, perusahaan itu sendiri. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, tentunya perusahaan akan melakukan tindakan, yang mampu, memberikan keuntungan atau dalam hal pengurangan biaya, penggunaan teknologi yang dalam hal ini adalah dalam penggunaan teknologi informasi. Nah, saat ini
perusahaan-perusahaan sudah menggunakan atau menanamkan investasinya ya dalam hal teknologi informasi seperti komputer atau hal-hal teknologi informasi yang bisa mendukung, kinerja bisnis atau mendukung proses bisnis yang ada di perusahaan. Nah, salah satunya adalah dalam, investasi komputer. Jadi kalau misalnya, kok dalam perusahaan tersebut tidak punya komputer, tidak punya teknologi informasi yang bisa mendukung proses bisnis yang ada di perusahaan, tentunya ini akan membuat kinerja perusahaan akan, lebih lambat, ya. Kalau misalnya perusahaan itu sudah memiliki teknologi informasi, dalam hal ini adalah investasi teknologi informasi seperti komputer ataupun, yang lainnya, teknologi informasi lainnya, maka ini akan membantu perusahaan itu meningkatkan kinerja bisnis yang ada di perusahaan, membantu dalam hal proses bisnis yang ada di perusahaan. Nah, kalau misalnya sudah punya komputer ataupun printer dan sebagainya yang, dalam hal urusan administrasi, maka ini akan membantu karyawannya dalam, urusan administrasi. Sehingga nantinya dengan adanya teknologi informasi tersebut, mampu, urusan administrasinya akan jauh lebih mudah, terus kemudian lebih baik, data-datanya yang diolah itu akan lebih akurat ya, tidak ada terjadi kesalahan, kemudian juga prosesnya lebih cepat tentunya dengan penggunaan teknologi informasi, ya. Ini sebentar saya terima dulu nih, untuk selanjutnya tidak saya admit ya, mahasiswa-mahasiswa yang sudah telat. Oke, kita akan lanjut ke tahap yang kedua. Jadi setelah, dalam hal pengurangan biaya di sini, dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi, ya tentunya dalam hal untuk urusan administrasi ya. Kalau misalnya perusahaan sudah punya komputer, kemudian juga sudah punya sistem informasi atau sistem yang mampu mengolah data-data yang ada di perusahaan tersebut, maka tentunya nanti akan juga berpengaruh terhadap pengurangan biaya dalam hal misalnya tidak membeli buku lagi ataupun, hal-hal yang terkait dengan urusan administratif ya. Kemudian tahap kedua ini terkait dengan leveraging investment. Jadi terkait dengan, peningkatan peningkatan. Jadi terkait dengan, bagaimana meningkatkan investasi. Investasi di sini adalah, teknologi informasinya, ya teknologi informasi misalnya komputer, printer dan sebagainya. Jadi, perusahaan ini akan menyediakan atau Eee, menyediakan teknologi informasi ini sebagai sebuah aset perusahaan yang menguntungkan menguntungkan dibandingkan dengan penggunaan teknologi sebelumnya. Jadi, dengan adanya pengadaan teknologi informasi yang baru, tentunya ini akan, diharapkan oleh perusahaan dalam meningkatkan proses bisnis yang ada di perusahaan. Sehingga nantinya, teknologi informasi tersebut mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan, ya. Kalau misalnya teknologi informasi yang, dibeli oleh perusahaan itu tidak mampu untuk, membantu proses bisnis yang ada di perusahaan sehingga tidak bisa menguntungkan, tidak bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan, berarti, aset tersebut, aset yang berupa teknologi informasi tersebut tidaklah, tepat, ya. Jadi ketika perusahaan itu akan menyediakan investasi, maka itu harus dipikirkan terlebih dahulu teknologi informasi ini apakah memang cocok bagi perusahaan tersebut dalam melakukan proses yang ada di perusahaan tersebut. Cocok atau tidak, atau, teknologi informasi ini bisa memberikan keuntungan atau tidak, atau bisa membantu proses bisnis yang ada di perusahaan atau tidak. Kalau misalnya teknologi informasi tersebut tidak mampu untuk membantu perusahaan dalam proses bisnis yang ada di perusahaan, maka, itu tadi ya, eee, tidak strategis ya dengan adanya investasi dari pengadaan teknologi informasi. Jadi, perusahaan memang harus memikirkan juga terkait dengan investasi, untuk perusahaan, ya. Nah, kemudian tahapan ketiga ini adalah enhancing product and services. Jadi,
Nah, bagaimana meningkatkan produk dan layanan. Jadi dalam hal pengadaan teknologi informasi yang ada di perusahaan ini tentunya akan meningkatkan produk dan juga layanan yang ada di perusahaan tersebut, ya. Di dalam hal ini juga dalam proses penciptaan produk atau layanan, sehingga nantinya secara otomatis akan meningkatkan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan. Ya, jadi teknologi informasi di perusahaan ini memang sangat penting sekali ya. Kalau misalnya tidak punya teknologi informasi tersebut atau sistem informasi tersebut, ya itu tadi tidak mampu bersaing dengan perusahaan lainnya, tidak bisa, meningkatkan proses bisnis yang ada di perusahaan, tidak bisa meningkatkan kinerja yang ada di perusahaan tersebut. Nah, ini juga nih, dengan adanya teknologi informasi ini ya, dengan adanya teknologi informasi yang ada di perusahaan tersebut, maka akan meningkatkan juga pendapatan perusahaan. Ya, atau tidaknya misalnya. Jadi tentunya dengan adanya teknologi informasi ini maka dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Tentunya ya, ketika perusahaan itu menginvestasikan teknologi informasi di perusahaan tersebut, Mas pasti berharap ya bahwa dengan adanya teknologi informasi ini atau sistem informasi ini maka bisa meningkatkan proses bisnis yang ada di perusahaan, bisa meningkatkan keuntungan bagi perusahaan, meningkatkan pendapatan perusahaan, ya. Masih banyak nih yang baru bergabung nih, tuh. Oke, kemudian, lanjutan dari tahap ketiga ini, ya, kalau untuk dalam hal peningkatan produk dan juga layanan ini juga saat ini ya, Eee, teknologi informasi ini saat ini adalah, bisa untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, ya terutama dalam hal pelayanan kepada customers, ya. Jadi saat ini, ya banyak perusahaan yang tentunya sudah membuat e-commerce ya, website e-commerce yang untuk, memperkenalkan profil perusahaan, kemudian menjual produk perusahaan, dan memberikan pelayanan antara, perusahaan dengan konsumernya. Nah, jadi dengan adanya teknologi informasi ini tentunya dapat, meningkatkan kepuasan pelanggan, ya dapat memberikan kemudahan dalam hal, eee hubungan antara pelanggan dengan perusahaan. Ya, kalau misalnya saat ini perusahaan yang menjual produk, kalau misalnya masih, secara offline saja, ya, itu kan jangkauannya kan terbatas ya kalau misalnya hanya offline. Tapi kalau misalnya perusahaan itu sudah memanfaatkan teknologi informasi melalui e-commerce, ya berarti jangkauannya sudah luas sehingga nantinya, bisa memberikan keuntungan yang, besar ya bagi perusahaan dan juga memberikan pelayanan yang mudah antara pelanggan dengan perusahaan. Jadi tentunya teknologi informasi ini memang sangat-sangat penting bagi perusahaan saat ini ya. Kalau misalnya perusahaan itu tidak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik secara strategis, maka itu tadi, perusahaan tidak mampu bersaing dengan perusahaan lainnya, tidak bisa meningkatkan, pendapatan yang lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Ya jadi itu tadi, perusahaan juga mampu memanfaatkan teknologi informasi ini sehingga, eee, mencapai tujuan dari atau visi misi perusahaan tersebut. Kemudian tahap yang ketiga nih, tahap yang itu tahap ketiga tadi, tahap keempat ya, tahap keempat ini terkait dengan, peningkatan pengambilan keputusan yang eksekutif. Maksudnya apa di sini? Jadi perusahaan itu kan tentunya memiliki, banyak informasi-informasi yang bisa memberikan keputusan yang tepat ya. Kalau misalnya perusahaan itu ya dengan informasi atau data-data yang sangat banyak sekali, kalau misalnya masih secara manual dan kalau secara manual ini biasanya juga sering terjadi kesalahan ya dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, perusahaan ini juga harus memiliki sistem informasi atau teknologi informasi yang dapat membantu perusahaan dalam atau pimpinan dalam mengambil keputusan, ya.
Tentunya pada tahapan keempat ini ya, eee, perusahaan ini atau pimpinan akan mempertimbangkan setiap permasalahan yang ada di perusahaan sehingga nanti akan memperbaiki kinerja secara internal perusahaan. Nah, pada tahapan ini ya, pada tahapan keempat ini tentunya perusahaan ini lebih fokus pada kualitas dalam pengambilan keputusan. Itu tadi kalau misalnya pengambilan keputusannya itu dalam, masih manual, nah sering terjadi, eee, keputusan yang kurang tepat atau keputusan yang, eee tidak tepat ya. Jadi dengan adanya teknologi informasi atau sistem informasi pengambilan keputusan ini mampu memberikan rekomendasi untuk perusahaan dalam mengambil keputusan, sehingga nantinya kualitas dari, pengambilan keputusan itu akan jauh lebih baik dibandingkan secara manual, ya. Nah, tentunya saat ini banyak juga perusahaan sudah, menggunakan teknologi informasi aplikasi teknologi informasi atau sistem informasi yang tentunya bisa mendukung perusahaan dalam hal pengambilan keputusan. Nah, karena tadi sudah dijelaskan bahwa dengan adanya sistem informasi atau teknologi informasi yang, bisa membantu dalam hal pengambilan keputusan ini akan meningkatkan kualitas dari, manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Jadi biasanya di sini ada aplikasi teknologi informasi yang terkait dalam hal pengambilan keputusan seperti decision support system ya. Sistem, sistem pengambilan keputusan atau pendukung keputusan. Kemudian ada juga executive information system, sistem informasi eksekutif. Jadi, dua dua aplikasi ini biasanya ada di dalam sebuah perusahaan. Nah, contohnya ya, contoh dan misalnya dari decision support system, sistem pengambilan keputusan atau pendukung keputusan. Seperti misalnya dalam hal menentukan karyawan yang berprestasi ya, karyawan yang berprestasi, memiliki kinerja yang baik ya, sehingga nanti ketika mendapatkan, apa namanya, ketika mendapatkan, eee karyawan berprestasi, maka nanti akan diberikan reward. Nah, kenapa dengan adanya, mmm, sistem ini tentunya akan memberikan motivasi bagi karyawan untuk memberikan, pekerjaan yang memberikan atau melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik mungkin, ya. Nah, support system ini dalam hal aplikasi pengambilan keputusan atau pendukung keputusan seperti tadi dalam, mengambil keputusan siapa sih karyawan yang terbaik di perusahaan tersebut, ya. Jadi dengan adanya sistem informasi tersebut, ya, ini tentunya akan mengurangi kecurangan dalam penentuan karyawan terbaik. Misalnya memberikan, mendapatkan keputusan yang cepat ya, dalam menentukan karyawan yang terbaik ya. Nah, aplikasi dari decision support system ini sebenarnya tidak hanya di dalam sebuah perusahaan saja, tetapi sudah di dalam berbagai bidang ya, baik itu kesehatan, baik itu di dalam pemerintahan, baik itu di dalam keuangan, kemudian, di dalam bidang, yang lain-lainnya. Jadi tidak hanya di dalam sebuah perusahaan saja, dalam, bisnis saja, tapi juga di berbagai bidang ya, untuk melakukan atau untuk menggunakan sistem pengambilan keputusan. Nah, dengan adanya di dalam perusahaan itu mempunyai sistem pengambilan keputusan, tentunya ini akan memberikan kemudahan bagi pimpinan untuk menentukan siapa sih karyawan yang terbaik di perusahaan, ya. Jadi, contohnya di sini ya, mana tadi? Nah, di sini ya, untuk mengambil keputusan sehingga mendapatkan, hasil keputusan yang baik, maka ini tentunya ada tahapannya di sini ya, tahapan ini ada berupa data, kemudian data itu diolah menjadi informasi sehingga informasi ini menjadi sebuah pengetahuan. Nah, pengetahuan ini nantinya akan meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. Nah, misalnya tadi ada aplikasi atau sistem pengambilan keputusan dalam menentukan karyawan terbaik di perusahaan A, ya. Jadi data-data karyawan tersebut, misalnya
nama karyawan, kemudian juga jabatannya apa, kemudian berapa lama bekerja, kemudian ya data-data yang lainnya yang menunjang dalam pengambilan keputusan. Nah, itu merupakan data. Kemudian data-data tersebut akan diolah menjadi informasi. Nah, informasi ini, data-data ini bisa diolah menjadi sebuah informasi, dalam hal ini bisa menggunakan sistem pengambilan keputusan sehingga nanti akan memberikan sebuah hasil, siapa sih karyawan yang terbaik di perusahaan tersebut, rankingnya, urutan karyawan yang terbaik dari 1 sampai misalnya 50 orang, 1 sampai 50, yang peringkat 1 siapa. Nah, itu ada di pengetahuan knowledge ini ya. Jadi dengan adanya sistem pengambilan keputusan ini, ya data-data itu akan diolah menjadi informasi di dalam sistem pengambilan keputusan berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan oleh perusahaan, sehingga nantinya didapatkan dengan menggunakan teknologi informasi berupa sistem pengambilan keputusan ini akan mendapatkan hasil yang, berupa urutan, atau ranking-an karyawan yang terbaik ya, yang sudah diolah tadi dengan menggunakan sistem pengambilan keputusan. Misalnya dari 1 siapa, si A, B, C, D. Nah, nanti akan didapatkan urutan ranking-annya sehingga urutan-urutannya misalnya akan diambil tiga karyawan terbaik ya dari urutan 1, 2, 3. Nah, ketiga urutan tersebut akan mendapatkan reward. Sehingga nantinya dengan adanya pemberian reward ini bagi karyawan yang terbaik ini akan meningkatkan kinerja perusahaan ya. Atau juga misalnya yang dalam hal lainnya untuk pengambilan keputusan atau menentukan siapa yang akan, menjadi, yang menjabat sebagai, manajer di perusahaan tersebut. Nah, ini bisa juga dilakukan dengan penggunaan sistem pengambilan keputusan. Ya tentunya ya, teknologi informasi ataupun sistem informasi ini sangat penting bagi perusahaan karena akan membantu proses bisnis yang ada di perusahaan tersebut, ya. Kemudian untuk tahapan kelima yaitu, reaching the consumer ya, berarti di sini adalah bagaimana menjangkau pelanggannya, ya bagaimana caranya dengan pemanfaatan teknologi informasi ini bisa menjangkau konsumen ya, di, masyarakat ya yang akan membeli produk atau, jasa yang diberikan oleh perusahaan. Jadi tentunya perusahaan ini akan memanfaatkan teknologi informasi dalam hal menjangkau para pelanggan atau calon pelanggan di mana saja berada, kemudian kapan saja, ya. Kemudian, apalagi ya, waktunya bisa 24 jam sehari, atau yang lainnya. Dalam hal ini, saat ini perusahaan-perusahaan yang menawarkan jasa ataupun produk ya, biasanya mereka sudah mempunyai, website e-commerce ya. Melalui website tersebut mereka bisa memperkenalkan profil perusahaan mereka, bisa menawarkan, produk, yang mereka jual, kemudian bisa memberikan pelayanan kepada konsumer ya, antara konsumer dengan perusahaan. Jadi kalau misalnya saat ini ya, untuk pelayanan kepada konsumer ini memang sangat penting juga bagi perusahaan, ya. Nah itu tadi ya tentunya di tahapan kelima ini akan menjangkau konsumen ya, bagaimana pemanfaatan teknologi informasi ini bisa menjangkau pelanggannya lebih luas lagi. Nah, tadi ada 5 tahapan ya, yang sudah saya jelaskan. Jadi, dari kelima tahapan ini bisa dibagi menjadi 2 kategori, di mana golongan pertama itu adalah tahapan 1 dan tahapan kedua, ya. Tapi dari tahapan 1 dan tahapan kedua ini memang, eee, tujuan dari perusahaan itu lebih fokus kepada penghematan pengeluaran, mengurangi biaya dalam hal, eee yang di sini menggunakan teknologi informasi. Ya bagaimana dengan adanya teknologi informasi ini bisa menghemat pengeluaran perusahaan, ya bisa mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, ya.
Kalau untuk tahapan 1 dan 2 tadi ya, tahapan 1, 2 itu reducing cost dan leveraging investment ya. Nah, jadi untuk, yang kedua tahap itu lebih kepada penghematan pengeluaran dan juga dalam hal, investasi, yaitu komputer dan sebagainya ya. Nah, namun pada 1 dan 2 ini ya, karena masih memikirkan bagaimana mengurangi biaya, kemudian bagaimana dengan adanya pengguna investasi teknologi informasi ini bisa bisa memberikan keuntungan. Nah, berarti ini di sini perusahaan ini masih digolongkan sebagai perusahaan yang tradisional, yang tidak memikirkan bagaimana bisa, dengan adanya teknologi informasi ini bisa perusahaan tersebut lebih berkembang lebih pesat lagi, ya. Jadi, dia bisa digolongkan sebagai perusahaan tradisional ya. Kemudian yang tahapan yang ketiga ini golongan yang kedua ini yaitu tahapan 3, 4, dan 5 ya. Tahapan 3, 4, dan 5 ini memang lebih bagaimana sih meningkatkan pendapatan ya. Bagaimana sih, perusahaan itu mampu, memberikan keputusan yang baik ya, bisa membantu mengambil keputusan yang tepat dalam, permasalahan yang ada di perusahaan atau memberikan informasi yang tepat atau mengambil keputusan yang tepat. Kemudian bagaimana sih menjangkau konsumennya agar produknya, laris di pasaran, jangkauannya lebih luas, kemudian hubungannya dengan konsumen ini lebih baik, bagaimana yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi pada tahapan 3 dan 4 ini, ya jadi lebih fokus kepada, pemanfaatan teknologi yang mampu, berkompetisi, mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Sehingga nantinya dengan adanya teknologi informasi ini, maka perusahaan dapat bertahan ya, kemudian mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan sejenis lainnya. Kalau misalnya perusahaan itu masih pemikirannya atau teknologi informasinya masih ya standar-standar aja yang tidak mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya, ya berarti standar-standar juga ya. Kemudian, yang ke selanjutnya ya, ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana sih merancang strategi sistem informasi. Ya, jadi, pada topik kali ini ya, sistem informasi ini harus punya strategi ya dalam perusahaan. Ya, kalau misalnya punya teknologi informasi, punya sistem informasi, tetapi tidak mempunyai strategi dalam penggunaan sistem informasi atau penggunaan teknologi informasi, ya tentunya tujuan dari perusahaan itu, eee, tidak bukan bukan ya tujuan perusahaan itu bisa jadi akan tidak tepat, ya. Sebentar ya. Karena ini masih banyak juga yang baru gabung nih. Oke. Oke ya, kita akan lanjut lagi. Jadi, perusahaan juga harus punya strategi dalam hal penggunaan teknologi informasi ataupun sistem informasi. Nah, strateginya ini yang kita, akan bahas. Nah, tentunya strategi ya. Kenapa sih perusahaan itu harus punya strategi dalam penggunaan teknologi informasi? Ataupun juga bagaimana sih, eee strategi apa yang perlu dibuat oleh perusahaan sehingga nantinya bisa meningkatkan bisnis yang ada di perusahaan. Yang pertama di sini adalah alasannya sumber dayanya yang dimiliki perusahaan sangat terbatas ya. Kalau misalnya, eee, ya tentunya ya, ada perusahaan-perusahaan yang punya sumber daya yang terbatas. Sehingga perlulah dibuat strategi bagaimana dengan
sumber daya yang terbatas ini mampu meningkatkan proses bisnis yang ada di perusahaan, mampu mencapai visi misi perusahaan tersebut. Jadi perlu strategi yang dibuat oleh perusahaan sehingga nantinya visi misi atau tujuan dari perusahaan ini bisa tercapai. Kemudian yang kedua ini adalah alasannya untuk meningkatkan daya saing atau kinerja perusahaan. Nah, bagaimana sih strategi apa sih yang perlu dibuat perusahaan agar bisa meningkatkan daya saing atau kinerja perusahaan? Kalau misalnya perusahaan itu tidak mempunyai strategi dalam hal peningkatan daya saing ataupun kinerja perusahaan, tentunya akan sangat lama sekali perusahaan itu akan berkembang, ya. Akan stuck di sana-sana di situ saja, tidak mampu bersaing dengan perusahaan lainnya, kemudian tidak mampu berkembang lebih cepat lagi, ya tentunya karena dalam bagaimana perusahaan itu bisa meningkatkan daya saing atau kinerja perusahaan, maka perlulah perusahaan itu membuat strategi, ya. Jadi strategi ini perlu bagi perusahaan untuk meningkatkan daya saing atau kinerja perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana sih dengan adanya strategi ini bisa memastikan bahwa aset teknologi informasi yang digunakan oleh perusahaan ini mampu meningkatkan profitabilitas perusahaan, mampu meningkatkan pendapatan perusahaan, ya, sehingga juga akan mengurangi biaya-biaya atau kos yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi kalau misalnya perusahaan itu akan memiliki atau menginvestasikan sebuah teknologi informasi atau sistem informasi, tentunya harus dipikirkan juga apakah teknologi informasi tersebut mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan atau meningkatkan kinerja yang ada di perusahaan, sehingga nanti bisa meningkatkan pendapatan ataupun mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kalau misalnya teknologi informasi yang sudah dibeli itu ternyata tidak mampu untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, mengurangi biaya perusahaan dan sebagainya, meningkatkan kinerja perusahaan, ya untuk apa? Rugi aja ya perusahaan tersebut sudah membeli teknologi informasi tersebut. Jadi dipikirkan terlebih dahulu perusahaan agar nantinya tidak tidak rugi ya perusahaan dalam pengadaan investasi berupa teknologi informasi. Kemudian kenapa sih strategi itu perlu dibuat? Tentunya adalah untuk mencegah terjadinya kelebihan investasi atau kekurangan investasi di bidang teknologi informasi. Nah, tadi sudah dijelaskan juga bahwa perusahaan itu harus memikirkan ketika melakukan investasi dalam hal teknologi informasi. Jangan sampai pengadaan teknologi informasi ini ternyata tidak bisa mencukupi atau tidak bisa membantu proses bisnis yang ada di perusahaan, sehingga nantinya tidak bisa meningkatkan pendapatan ataupun mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi jangan sampai maksudnya di sini adalah jangan sampai dengan adanya pengadaan teknologi informasi ini tidak bisa memberikan keuntungan atau tidak bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan, ya. Kemudian kekurangan investasi. Nah, jangan sampai juga nanti dalam hal pengadaan teknologi informasi ini perusahaan tidak membeli teknologi atau mengadaan teknologi informasi yang bisa mendukung kinerja atau proses bisnis yang ada di perusahaan. Misalnya tidak punya printer atau tidak punya komputer, ya. Jadi bagaimana perusahaan bisa melaksanakan atau melakukan proses bisnis yang ada di perusahaan sehingga memudahkan dalam hal urusan administrasi ataupun urusan-urusan lainnya terkait dengan proses bisnis yang ada di perusahaan. Jadi ini juga harus dilakukan oleh perusahaan, bagaimana sih strategi yang akan dilakukan perusahaan dalam hal investasi teknologi informasi, ya. Kemudian kenapa sih strategi perlu dibuat? Yaitu karena dalam hal untuk menjamin bahwa teknologi informasi ini yang akan direncanakan ini dapat benar-benar mampu menjawab kebutuhan bisnis perusahaan akan informasi. Yaitu tadi sebenarnya masih terkait dengan yang keempat tadi ya, bahwa dengan adanya teknologi informasi ini misalnya mau beli lagi atau ada teknologi informasi yang lebih baik lagi ini, tentunya dengan adanya teknologi informasi tersebut
bisa mampu membantu proses bisnis yang ada di perusahaan, ya. Bisa menjawab kebutuhan bisnis perusahaan, ya. Kalau misalnya pengadaan teknologi informasi baru itu di kemudian hari ini ternyata tidak mampu, menjawab kebutuhan bisnis perusahaan, maka itu perlu dipertimbangkan ya. Coba cari strategi yang lain, sehingga nantinya memang benar-benar teknologi informasi itu bisa membantu proses bisnis yang ada di perusahaan. Nah, apa sih output yang diinginkan ya? Tentunya strategi-strategi yang sudah dibuat tersebut ya, yang tadi, pasti ada hasil yang ingin dicapai, output yang diinginkan, hasil yang ingin dicapai dari strategi yang sudah, dibuat tadi ya. Nah, antara lain ini adalah sistem informasi, di mana sistem informasi ini terkait dengan jenis-jenis informasi apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan dan hal-hal yang berkaitan dengan, informasi-informasi yang ada di perusahaan. Nah, kemudian teknologi informasi. Kalau teknologi informasi ini tentunya berkaitan dengan komponen perangkat keras seperti komputer, kemudian, alat komunikasi lainnya ya. Kalau perangkat lunaknya berarti sistemnya, aplikasinya, sistem operasinya, ya. Kemudian manajemen informasi ini terkait dengan perangkat manusianya, yaitu brainware-nya. Bagaimana sih manusia ini mampu mengimplementasikan sistem informasi yang dibangun dan juga dikembangkan. Apakah manusia ini bisa menggunakan sistem informasi tersebut dengan baik? Kalau misalnya manusia atau karyawannya ya, karyawan dari perusahaan tersebut tidak bisa menggunakan sistem informasi tersebut, ya sangat disayangkan, dengan adanya teknologi informasi itu tidak, mampu meningkatkan nanti kinerja bisnis yang ada di perusahaan. Jadi tentunya perusahaan juga harus melakukan strategi bagaimana sih karyawan ini bisa menggunakan sistem informasi dengan, baik ya. Nah, ini adalah output yang ingin dicapai ya dari strategi-strategi tersebut. Kemudian, untuk input utamanya sebagai langkah penyusunan IT strategi ini ada 5, yaitu bisnis strategi, bisnis trends ya. Trends bisnisnya, ada competitor analisis, analisis kompetitornya atau pesaingnya, kemudian ada IT trends-nya, ada exercise information teknologinya. Jadi ini merupakan input yang dijadikan sebagai langkah awal dalam hal penyusunan IT strategi. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu di mana bisnis strategi ini berupa dokumen yang nantinya dijadikan sebagai landasan landasan ya dalam hal pembuatan IT strategi. Ya, karena di dalam dokumen tersebut, terdapat visi misi perusahaan. Ya, juga terdapat target kinerja masing-masing dari fungsi struktur organisasi. Jadi kalau misalnya, dalam melakukan strategi bisnis ini, tentunya berdasarkan, dokumen yang terdapat visi misi perusahaan, kemudian target perusahaan itu apa. Jadi dengan adanya, visi misi ini, perusahaan bisa melakukan strategi bisnis seperti apa yang akan dilakukan oleh perusahaan berdasarkan, visi dan misi perusahaan tersebut, target yang ingin dicapai oleh perusahaan. Nah, kemudian ada bisnis trends, trends bisnisnya. Jadi kalau untuk trends bisnis ini terkait dengan pola-pola bisnis yang akan terjadi di masa mendatang, ya. Jadi, segala hal yang berhubungan dengan pola-pola bisnis ini nanti tentunya dibuatlah strategi untuk bisa, menjalankan proses bisnis yang ada di perusahaan. Kalau misalnya dulu perusahaan itu dalam hal menjual produk atau jasanya masih secara manual. Nah, karena mengikuti tren saat ini yang sudah menggunakan website e-commerce atau juga sudah menggunakan marketplace ataupun, eee, media sosial, tentunya perusahaan sudah mengikuti tren bisnis yang sedang, berkembang sekarang. Jadi ini juga perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam hal, bisnis trends-nya. Kemudian competitor analysis, jadi perusahaan ini juga harus memperhatikan terkait dengan pesaing ya. Jadi kalau misalnya, tidak melihat pesaing,
yang lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, ya susah juga, perusahaan tersebut akan berkembang. Jadi pesaing ini menjadi tolak ukur juga kita untuk lebih maju lagi perusahaan. Jadi, perlu juga dilakukan analisis kompetitor atau analisis pesaing. Ya, misalnya dari sini untuk melihat seberapa murah sih produk yang dijual perusahaan tersebut, seberapa baik atau seberapa cepat produk dan jasa itu ditawarkan perusahaan lain, ya. Banyak ya. Jadi ada analisis pesaing ya di perusahaan tersebut sehingga mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya, bisa mencapai target dari, perusahaan tersebut. Kemudian, mempelajari IT trend, information technology trend-nya. Jadi perusahaan juga harus, mempelajari terkait dengan tren teknologi informasi saat ini seperti apa sih, ya. Jangan sampai nanti tidak bisa mampu, eee, bersaing juga dengan perusahaan-perusahaan lainnya dalam hal penggunaan teknologi informasi. Dan bisa juga ya dilihat tren saat ini, teknologi informasi saat ini seperti apa. Nah, kemudian existing IT-nya, information technology-nya. Jadi dalam hal ini adalah, teknologi informasi yang sudah ada. Nah, bagaimana cara mengkonfigurasinya, bagaimana dalam spesifikasi teknologi informasi yang diperlukan saat ini bagi perusahaan. Tentunya ini akan terkait dengan pengembangan teknologi informasi di masa mendatang. Ya, jadi kalau misalkan, perusahaan itu akan dari, teknologi informasi yang sudah ada oleh perusahaan itu, tentunya diperhatikan juga ya, apakah, sistem informasi ini atau teknologi informasi ini dilakukan maintenance atau tidak. Ya tentunya sebuah sistem atau aplikasi ini juga harus dilakukan maintenance atau perawatan, karena kita kadang-kadang, adanya fitur-fitur yang mungkin kurang ya, atau fitur-fitur yang belum yang tidak ada di dalam sistem tersebut sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dari, eee, proses bisnis yang ada di perusahaan. Jadi ini juga perlu difikirkan walaupun teknologi informasinya sudah diimplementasikan di perusahaan tersebut. Ya jadi, konfigurasi dan juga spesifikasi dari teknologi yang sudah dimiliki oleh perusahaan saat ini, ya. Kemudian, ada aspek-aspek yang tentunya perlu dipelajari oleh perusahaan terkait dengan pembuatan rekomendasi strategi yang cocok diterapkan oleh perusahaan. Di sini ada aspek internal dan juga eksternal. Kalau aspek internal berarti di dalam perusahaan itu sendiri ya. Kalau aspek eksternal ini berarti di luar perusahaan. Jadi kalau yang dalam hal aspek internal ini ada 4 hal yang dianalisa seperti dari struktur organisasinya seperti apa ya di perusahaan tersebut, kemudian proses dan prosedurnya, proses bisnis yang ada di perusahaan itu bagaimana, kemudian sumber daya manusianya ya, apakah, sumber daya manusia ini sudah cukup yang ada di perusahaan, kemudian sumber daya manusianya sudah dilatih dalam penggunaan teknologi informasi atau belum, ya dilakukan training atau pelatihan dan sebagainya, sehingga sumber daya manusia bisa menggunakan teknologi informasi dengan baik ya. Kemudian sumber daya dan infrastruktur yang ada di perusahaan. Nah, ini adalah aspek internal yang perlu diperhatikan atau perlu dianalisa oleh perusahaan dalam agar, untuk melihat apakah strategi tersebut cocok Eee, bagi perusahaan, sehingga akan memberikan rekomendasi strategi yang cocok bagi perusahaan berdasarkan, aspek internal dan aspek eksternal ya. Aspek internal ini yang di dalam perusahaan terkait dengan struktur organisasi, kemudian proses dan prosedurnya seperti apa di dalam perusahaan tersebut. Nah, sumber daya manusianya dan budaya perusahaan itu, bagaimana, kemudian sumber daya baik itu perasaan dan sebagainya ini, di dalam perusahaan itu seperti apa. Nah, ini akan menjadi landasan dalam hal dalam hal pembuatan strategi yang cocok bagi perusahaan dalam hal penggunaan teknologi informasi. Nah, kalau dalam aspek eksternalnya tentunya terkait dengan produk dan jasa atau pelayanannya, kemudian pasar dan pelanggan, berarti di luar perusahaan. Ya, benar perusahaan itu misalnya dari produk dan jasanya, kemudian juga dari pasar dan juga pelanggan ya. Nah, tentunya dalam hal, aspek internal dan eksternal ini nanti setelah dianalisis,
ya, maka akan bisa memberikan rekomendasi yang cocok rekomendasi strategi yang cocok yang akan diterapkan oleh perusahaan dalam hal penggunaan teknologi informasi. Nanti jadinya, dengan adanya rekomendasi pembuatan strategi yang cocok ini bisa, mencapai target atau visi misi perusahaan dengan tepat. Ya, jadi tentunya perusahaan itu punya strategi, ya dalam hal penggunaan teknologi informasi ya. Nah, oke, ternyata sudah habis ya untuk materi hari ini. Kira-kira ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan? Saya stop dulu ya. Oke, masih ada yang ini ya ternyata ya, masih ada yang baru gabung ya. Udah saya karena sudah lebih dari 1 jaman ini, jadi nggak saya admit lagi ya. Kecuali untuk selanjutnya kalau misalnya lewat dari jam 9.15 saya tidak akan admit lagi ya. Jadi karena hari ini adalah pertemuan pertama, jadi yang lebih dari 15 menit ini masih saya admit untuk masuk ke Zoom meeting ini, ya. Oke, dari materi yang sudah saya sampaikan kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan nggak? Atau ngantuk ya? Karena bersifat materi semua ini yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ngantuk, Bu? Aduh, sudah, Bu. Ya, ini udah lumayan banyak juga yang hadir hari ini 75 ya, karena itu tadi, lebih dari jam berapa ya, lebih dari 30 menit masih saya admit ya. Tapi kalau misalnya lebih dari 1 jam untuk hari ini nggak saya admit lagi ya. Di sini ada 7 orang yang ada di waiting room ini. Oke, ada yang ingin tanyakan atau ingin dibahas untuk materi hari ini? Kalian baru TS minggu kemarin ya? Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Oke, ada atau tidak? Oke, untuk hari ini saya akan absen terlebih dahulu ya. Berarti kalian ini untuk kelas A dulu ya? Eee, Oke, untuk manajemen sistem informasi kelas A. Mhm, bentar ya. Ketika saya sebutkan namanya nanti silahkan kalian raise hand dan on kameranya ya. Ini kelas A terlebih dahulu ya. Oke, bentar. Oke, untuk yang pertama Norizam AG Pratama ada? Norizam, nggak ada ya. Oke, Alfa. Kemudian Muhammad Iqfari Triputra, ada? Iqfari, ada? Ada tidak? Iqfari tidak ada juga ya, Alfa ya. Kemudian Rivaldi, ini kakak tingkat kalian nih. Ini udah dikasih tahu atau belum ini? Udah ada di grup kan ini? Tidak ada juga ya. Kemudian Nandita, oke, ada nggak Nandita? Tidak ada. Hadir, Bu. Mana-mana. Oke, kemudian Dwita Meriska.
Ada? Nggak ada ya, Alfa ya. Gopi Mahendra? Ada? Nggak ada juga? Silakan juga ya, raise hand, on kameranya, kemudian silakan jawab hadir ya. Nggak ada juga ya, berarti Dwita Gopi ya. Alfa Nehemia Arta? Ada tadi ya. Nehemia ada nggak? Hadir, Bu. Kemudian Paksi Dwi Jayanto. Oke, kemudian Nazir Mahmudi Lubis. Nazir. Mana Nazir? Ada nggak? Alfa ya. Muhammad Nur Iqbal. Hadir, Bu. Oke, terus Rosalia Dina Marina. Hadir, Bu. Izin, Bu, sebelumnya Ibu. Oke, ya kenapa? Untuk Nazir itu mic-nya sepertinya bermasalah, Bu. Itu nggak bisa dihidupin, Bu, mic. Oke, coba raise hand. Siapa tadi? Nazir. Coba raise hand. Kalau misalnya nggak ada mic-nya atau mic-nya bermasalah, silakan raise hand dan on kameranya. Saya rasa kalau raise hand bisa ya. Mana nih? Ada nggak nih Nazir? Nazir. Wah, ada Nazir nih. Mana? Mana? Dari yang dilihat ya Bu, sepertinya itu ketika audionya itu mau memasukkan ke ruang Zoom ini Bu, nggak connect Bu, jadi nggak kedengar itu Bu. Masalahnya lambang mic di tempat Nazir itu nggak ada Bu. Ya, ya udah saya chat aja nih siapa. Untuk resen aja. Mana? Bentar saya cari dulu ya. Nazir. Oke, Nazir. Silakan raise hand. Oke, kemudian siapa lagi ini? Kemudian Nur Iqbal tadi udah? Muhammad Nur Iqbal. Sudah, Bu. Kemudian Rosalia. Ada Rosalia. Silakan raise hand. Oke, kemudian Rose Angelina. Ya siap-siap ya yang lain ya. Biar nggak lama. Rose Angelina. Silakan langsung raise hand. Nggak ada ya Rose ya. Jadi silakan kalian dengar nih. Kalau nggak Alfa ya. Rimaya Dwi Atika. Ada, oke. Kemudian Muhammad Rifki. Ya udah Rimaya sudah. Muhammad Rifki Afriansa. Ada. Oke, kemudian Ratna Yanti Simbolon. Ratna. Ada Ratna Yanti? Ada? Tidak ada ya. Oke, kemudian Januar Aan Saputra. Januar, ada nggak Januar? Untuk Januar itu Ibu udah keluar Ibu. Oh, udah keluar ya. Oke. Iya. Yulia Pratiwi. Ada Yulia. Oke, kemudian Farhan Mulian. Farhan, silakan langsung raise hand. Farhan ada, Farhan? Oke, nggak ada ya Farhan ya. Vilda Aprilia. Oke, kemudian Dimas Eka Risandi. Mana? Dimas? Dimas belum ada ya. Oke, Alfa. M Anjas Vedo.
Oke, ada Sada. Kemudian Jerian, ada Jerian? Hadir, Bu. Oke, kemudian Kahfi Zairan. Kahfi, yang lain siap-siap ya. Oke, kemudian Abram. Abram, oke. Kemudian Abdurrahman. Oke, kemudian Erin Handayani Azahra. Hadir, Bu. Oke, kemudian Zakwan. Zakwan ada? Zakwan Ahmad Aziz? Nggak ada ya. Oke, Alfa. Kemudian Zabrila. Zabrila. Oke, kemudian Sakira. Syakira. Oke, Syakira ada. Amri Ma'ruf. Oke, kemudian Peru apa Gustian? Peru ada Peru? Mana Peru? Nggak ada ya, Alfa ya. Kemudian Tarisa. Oke. Reza. Hadir, Oke. Bu. Oke, Arif Rahmat Ihsan. Oke, kemudian Kindison. Mana Kindison? Oke, kemudian Rahayu Ningrum. Rahayu. Oke. Oke, Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal. Hadir, Bu. Oke, Gilang Atila Ilham. Hadir, Bu. Oke, kemudian Algalin Zakawali. Algalin. Apa ya? Alwi Adrian. Alwi. Nggak ada ya. Farhani Ilham. Hadir, Ibu. Oke. Raihan M. Rizky. Hadir, Bu. Oke, kemudian Arman Vinson. Arman. Itu sudah keluar. Oke, kemudian Wira Ananda. Wira mana Wira? Oke, Alfa ya. Muhammad Maksum Al-Jabar Ibnu Hamzah. Panjang sekali namanya. Ada? Muhammad Maksum. Ada ya, Alfa ya. Vanisa Azara. Vanisa, oke. Kemudian Atika Alma. Hadir, Bu. Oke, kemudian Rangga Fernanda. Rangga. Oke, kemudian Rafif Al-Ghazali. Hadir, Bu. Oke. Siapa di sini yang tidak disebut namanya, belum disebut namanya? Ada? Ada ya, berarti Norizam, Agi Pratama, Alfa, Ikfari Alfa, Rivaldi Alfa, Dwita Meriska Alfa, Gopi Alfa, Rose Alfa, Ratnayanti Alfa, Januar Alfa, Farhan Alfa, Dimas Alfa, Zakwan Alfa, Peru Alfa, Algalin Alfa, Alwi Adrian Alfa, Arman Vincent Alfa, Wira Alfa, Muhammad Maksum Alfa ya. Itu ya yang Alfa ya, oke? Sudah semua ya untuk kelas A ya? Izin, Ibu. Ya ini siapa? Izin, Bu. Tadi kurang kedengaran soalnya sinyalnya ada bermasalah tadi, Bu. Siapa? Untuk Alwi Adrian, Bu. Alwi Adrian ya. Oke. Terus apa lagi? Izin, Ibu. Izin bertanya. Oke. Untuk Rose Angelina tadi itu dia taunya jam 9 maksudnya seperti biasa. Jadi tetap di Alfa ya, Bu? Rose, emang udah masuk? Mau masuk tapi nggak di-add. Soalnya dia taunya jam 9. Oke lah untuk kali ini ya. Baik, Oke, Ibu, terima saya kasih. akan admin dulu. Ya, untuk minggu depan nggak ada lagi ya. Oke. Terus siapa tadi yang baru gabung ini? Siapa yang baru gabung nih? Coba dengar dulu suaranya mana yang baru gabung. Yang baru gabung, mana yang baru gabung? Kedengaran suara saya? Yang baru gabung, mana suaranya? Ya ampun, udah berapa kali saya ngomong nih. Iya, Bu. Ah, kenapa baru gabung?
Rose ya, Rose, kenapa baru gabung Rose? Suaranya Rose, mana Rose nih? Iya Bu. Kenapa baru gabung? Jadi Rose tahunya kan Bu jam 9 kan Bu. Oke. Jadi Rose kurang tahu kalau ganti dosen dan jam masuknya dimajukan Bu. Jadi Rose nggak buka HP sampai jam 9. Tadi baru buka HP Bu. Jam 9 kurang baru buka HP Bu. Oke. Enggak nangis kan Rose? Nangis dia itu, Bu. Kenapa nangis? Enggak Bu, enggak Bu, suara Rose lagi serak Bu, batuk. Oh, enggak nangis kan? Enggak Bu. Ya jangan nangis ya. Oke, untuk minggu depan udah mulai jam 9 lagi ya, karena saya pikir kalian itu sebelumnya itu memang jam 8. Saya tidak tahu juga dan tidak ada juga komite kemarin nggak bilang juga kalau mulainya jam 9. Saya pikir jam 8 ya. Jadi ya mungkin ada miskomunikasi ya terkait dengan jam untuk perkuliahan ini. Jadi mulai minggu depan kita mulai lagi jam 9 ya. Jadi karena hari ini pertemuan pertama dengan saya, oke no problem, saya akan anggap kalian hadir. Siapa lagi yang baru hadir ini? Selain Rose, untuk kelas A, Saya Bu. siapa? Dwita? Siapa Dwita? Mahendra Bu. MPM berapa? 5. 5. Kenapa telat? Sama Bu kasusnya kayak Rose Bu. Sama kasusnya. Soalnya tidak tahu Bu, Zoom jam Oke. 8. Terus siapa lagi? Dwita. Terus siapa lagi? Apri Bu. Apri? Ya Bu. Apri MPM berapa Apri? 78. 78. 78. Kelas apa? Kelas B? Iya Bu, kelas B. Ya, baru kelas A ini. Kelas A lagi yang baru gabung siapa? Peru. Ya. Oke, Peru. Oke, siapa lagi? Udah? Yang kelas A? Bu. Nazir. Nazir MPM berapa Nazir nih? 13 Bu. Tadi udah join tapi karena lagi keluar. Tadi belum jawab. Keluar ke mana Nazir? Hah? Lagi ke pasar kamu Nazir? Beli bukuan? Hah? Oke, siapa lagi? Ada lagi yang kelas A? Sebelum saya tutup, saya akan langsung ini ya, lanjut ke kelas B lagi nih. Udah ya, nggak ada lagi ya? Masih ada juga yang baru gabung ini, astaga. Aduh. Lain kali untuk minggu depan tidak ada lagi ya. Ini yang baru gabung siapa aja nih? Banyak banget nih baru gabung nih. Siapa yang baru gabung kelas A? Mana suaranya nih? Kelas A yang baru gabung, dengaran suara saya? Siapa? Aduh, mana suaranya nih kalian nih? Yang baru gabung? Fadila Bu. Nabila, siapa? Dia? Fadila Bu. Fadila, coba rasain dulu Fadila. Kelas A? Kelas B Bu. Kelas B, kelas A yang saya tanya nih, kelas A. Kelas A siapa aja yang baru gabung? Yang barusan saya admit ini. Siapa? Ini Ratna, nih ada nggak Ratna? Oke, nggak ada lagi ya. Saya akan tutup ya. Untuk kelas A ya. Suaranya nggak ada nih yang baru gabung nih. Oke, saya simpan ya, nggak ada lagi ya untuk perbaikan terkait dengan absensi hari ini, presensi hari ini ya. Oke, saya akan lanjut lagi ke kelas B. Silakan kelas B ketika saya panggil namanya, silakan kalian raise hand on kamera dan juga jawab hadir ya untuk kelas B. Bentar. Oke, saya akan mulai untuk kelas B.
Aljo di Veletehan ada nggak ini kakak tingkat kalian ini? Aljo ada nggak Aljo? Biasanya nggak hadir nih. Siti Zubaida. Mana Siti? Oke. Oke. Muhammad Arya Bintang. Hadir, Bu. Oke, terus Elisa. Oke. Ini cepet-cepet ya. Elisa, silakan kalian. Kalau namanya sudah mau disebutkan silakan raise hand segera. Kemudian Seprina. Oke, kemudian Gina. Oke, kemudian Iftitah. Oke, Iftitah ada? Iftitah nggak ada ya? Oke, kemudian Fahrul Rozi. Fahrul Rozi? Nggak ada juga ya. Kemudian Muhammad Fahrul Rozi. Oke. Ini dari beda ya orangnya ya, Fahrul Rozi dengan Muhammad Fahrul Rozi nih. Mirip namanya. Cuman beda Muhammad aja. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke Afriza Tri Rizky. Oke, kemudian Fadilah Syakira. Oke, ini Fadilah ini dari tadi ya resennya. Sudah siap sekali ya. Ilham Dio Putra. Oke, kemudian Iyusi. Hadir, Bu. Oke, kemudian Zafira. Oke, kemudian Putri Rahmayani. Oke, kemudian Fazli Muhammad. Oke, kemudian Redo Haryadi. Oke, Arik Abdurrahman. Hadir, Bu. Oke, kemudian Mareta. Mareta, oke. Ferdinand. Oke, terus Esti Asmareta Ayu. Oke, kemudian Rizky Putri Pertiwi. Oke, kemudian Nanda Nurrahmanita. Oke, kemudian Fahri Alwan. Oke. Haikal Najib Ali. Haikal, oke. Lagi di hutan Haikal? Tidak, Bu. Background aja itu, Bu. Iya, saya tahu, cuman ganggu aja. Kemudian siapa lagi ini? Mira Juwita Ali. Oke, kemudian Marsa Hulwa Indri Muti. Hadir, Bu. Oke. Revaldo Relinsa. Oke, ini kening doang ini kelihatannya. Mana mukanya ini? Ini dipanggil siapa? Revaldo. Nah, oke. Ini baru bangun kamu? Hah? Revaldo? Enggak, Bu. Ngucek-ngucek ke mata itu kayak baru bangun. Kemudian Novrilia Rahmadanisha.